Ratusan petani sawit di wilayah Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah mengaku resah menyusul dugaan aksi pencurian buah kelapa sawit yang disebut berlangsung sejak tahun 2018. Warga menyebut aksi pencurian bahkan terjadi secara terang-terangan, baik siang maupun malam hari. Para pelaku yang disebut oleh warga dengan istilah ninja sawit ini terdiri dari berbagai kelompok. Sejumlah petani telah melaporkan aksi tersebut kepada pihak kepolisian. Satu tersangka telah ditetapkan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Lampung Tengah, sedangkan 4 pelaku lainnya masih buron. Lalu bagaimana keresahan para petani dan proses perkembangan kasusnya? Berikut laporannya. Keresahan ini dirasakan para petani di Kampung Tanjung Ratu. Mereka mengaku kehilangan buah sawit dari kebun milik mereka. Sebagian warga juga mengaku takut melaporkan karena diduga mendapat ancaman dan intimidasi. Padahal, bagi petani, hasil panen sawit merupakan salah satu sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sangat meresahkan. Dari tahun 2018 itu ya sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya sawit itu kalau tidak dicuri ya per hektar itu bisa mendapat 8 kintal, kalau sudah dicuri ya bisa dapat setengah kintal. Ya sementara sawit tersebut itu ya untuk biaya hidup, untuk anak sekolah, untuk biaya masa depan anak dan keluarga, dan berobat di situ, Mbak. Apa dampak persoalan ini terhadap para petani kita, Pak? Ya sangat miris, Mbak. Dampaknya sangat miris dalam arti kata di ekonomi, Mbak. Dari ekonominya itu ya sudah diharapkan, tapi ya yang diharapkan itu sudah nggak ada gitu kan. Bagaimana tanggapan terkait 1 orang yang sudah diamankan dan 4 lainnya menjadi DPO, Pak? Ya itu sudah ditangkap sama pihak dari Kapolres. Sekarang ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan. Ya harapan kami selaku masyarakat petani sawit ya supaya bisa diproses dengan cepat. Apa pesan Bapak pada masyarakat dan para petani terkait persoalan ini? Ya pesan saya kepada masyarakat ya jangan takut bicara. Seandainya kalau pencurinya dapat ya serahkan dengan pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri karena negara kita ini negara hukum. Kondisi tersebut mendorong Yusuf Nur meminta pendampingan kepada DPW LSM Laskar NKRI Lampung. Permintaan pendampingan disampaikan Sabtu 22 Agustus 2026. Yusuf mengatakan bahwa kasus dugaan pencurian ini sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari salah satu kelompok yang diduga terlibat, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara pencurian telah dilimpahkan dari Polres Lampung Tengah ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Sementara 4 orang lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu saya selaku pimpinan DPW LSM Laskar KRI yang ada di Lampung, bahwasanya saya menerima dari Ketua Asosiasi Masyarakat Petani Sawit yang bahwasanya mereka mengadukan persoalan kehilangan sawit yang dicuri mereka ini dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Dalam hal ini saya minta untuk APH penegak hukum khususnya Polres Lampung Tengah agar benar-benar untuk memperhatikan petani-petani tersebut supaya mereka merasakan nyaman dan lancar. Kira-kira seperti itu. Nah, sejauh ini saya lagi meneliti berkas-berkas mereka ini agar bisa saya lampirkan ke pihak kejaksaan dan hakim supaya ini jangan dianggap ini biasa-biasa saja, karena ini menyangkut perut masyarakat. Dan saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus perjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, insyaallah mudah-mudahan saya akan berkunjung ke pihak kejaksaan dan pengadilan. Artinya proses ini telah dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan, Ketua ya? Ya, alhamdulillah ini berkas tersebut sudah dilimpahkan pihak Polres Lampung Tengah ke Kejaksaan Lampung Tengah. Artinya tinggal proses tunggu pemanggilan untuk pengadilan gitu? Ya, kita tinggal menunggu pemberitahuan dari pihak kejaksaan surat untuk menghadiri persidangan.
Ini masyarakat petani ini berapa luas yang telah dicuri oleh para pelaku ini, Ketua? Setahu saya sih semua masyarakat di sini mengadukan bahwasanya ladang sawit mereka ini kehilangan semua. Kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 hektar. Kira-kira seperti itulah. Dari tahun 2018 sampai dengan 2026. Dan alhamdulillah sudah tertangkap 1 pelaku dan 4 DPO. Dan saya juga meminta kepada pihak Polres Lampung Tengah untuk menindaklanjuti dan segera menangkap DPO tersebut. Harapan saya selaku Ketua DPW LSM Laskar NKRI Lampung kepada masyarakat, jangan pernah merasa takut ketika menemukan perbuatan-perbuatan masyarakat yang mencuri sawit hasil tanam kalian, segera laporkan atau tangkap. Dan jangan juga kita main hakim sendiri, karena kita berdiri di negara hukum. Saya rasa cukup itu aja. Ansori menyatakan siap mendampingi para petani dan mengawal laporan masyarakat melalui jalur hukum. Ia menegaskan, penanganan kasus harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Benar sekali Pak, ini Pak. Di tempat kami sering kehilangan buah sawit sejak tahun kurang lebih 2018 sampai sekarang Pak. Alhamdulillah sekarang ada 1 pelaku yang sudah dilaporkan sampai ke Kapolda. Pencurian ini punya warga masyarakat ya? Iya, sawit kami ini kan punya masyarakat Tanjung Ratu ini Pak. Terduga pelaku berapa orang Pak? Kalau pelakunya sih banyak Pak, ada 2 sampai 3 kelompok, cuman yang 1 kelompok ini mungkin udah ada yang tertangkap kurang lebih sekitar 4 sampai 5 orang. Nah itu Pak, warga lokal apa dari daerah luar Pak? Warga lokal Pak. Warga lokal, Pak, ya? Warga lokal kami. Artinya memang benar telah terjadi pencurian di wilayah Bapak ya? Ya benar sekali. Aksi pencurian ini malam apa siang hari Pak? Siang hari juga ada, malam hari juga sering terjadi, malam hari juga. Apakah pelaku ini terang-terangan Pak? Terang-terangan Pak. Bahkan sampai di belakang rumah pun juga sering kehilangan. Contohnya di belakang ini Pak. Ini rumah ini di belakang ini sering kehilangan. Berapa banyak Pak hasil curian Pak yang dicuri di ladang Bapak nih, di kebun Bapak? Wih, kalau ditanya berapa banyak, udah nggak ada ininya Pak. Dan nggak bisa nilai, udah banyak sekali Pak. Bahkan penghasilan dari sehektar, seumpamanya penghasilan 1 ton, mungkin masih kena 2 kintal atau 3 kintal, bahkan 1 kintal. Banyak yang hilang gitu Pak. Pendapatan menurun Pak ya? Wih, jauh Pak, jauh menurun Pak. Berapa banyak Pak petani yang dirugikan ini Pak? Wih, nggak banyak lagi Pak. Hampir seluruh wilayah Tanjung Ratu ini Pak. Ya, harapan saya minta tolong kepada penegak hukum biar diproses apa yang laporan kami biar ditanggapi, siapa yang dilaporkan biar ya betul-betul lah istilahnya. Nah, diperhatikan sama petugas, sama khususnya gitu dari atas ya kepolisian, ya apa itu Polres, apa itu Polda, nggak tahulah saya, yang jelas petugas gitu. Keamanan saya minta betul itu supaya daerah saya ini ya merasa nyaman lah, saya mencari istilahnya untuk nyambung hidup gitu Pak. Keresahan serupa juga dirasakan warga di Dusun 6. Salah seorang warga mengaku sudah berulang kali kehilangan buah sawit dari kebun miliknya. Laporan terbaru terkait dugaan pencurian telah disampaikan kepada Polsek setempat. Namun, warga mengaku hingga 2 bulan berlalu belum merasakan tindak lanjut dari laporan warga masyarakat petani sawit kepada pihak kepolisian. Kami itu jadi korban tentang untuk ninja sawit ini dimulai dari udah tahun 2018 sampai sekarang, sampai hari ini. Lahan Bapak berapa luasnya Pak? Ada beberapa tempat, ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar. Itu dicuri semua Pak ya? Iya, dan itu yang punya saya ya. Itu belum semua lahan-lahan sawit yang lain punya masyarakat Dusun 5, Dusun 6, Dusun 4. Jadi berapa Pak semua warga yang dicuri itu Pak? Seluruh warga yang terdampak ini. Ada berapa banyak Pak warganya Pak? Iya. Ya ada banyak, 80-90 kakak Pak. Dampak dugaan pencurian ini tak hanya dirasakan dari sisi kerugian hasil panen. Bagi sebagian petani, hilangnya buah sawit berarti berkurangnya penghasilan keluarga. Kondisi ini juga dirasakan Kasiati, seorang janda dengan 4 orang anak.
Hasil kebun sawit selama ini menjadi salah satu andalannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun buah sawit di kebunnya kerap hilang. Akibatnya, hasil panen menurun, dan Kasiati harus mencari pekerjaan serabutan untuk menambah penghasilan. Saya sangat sedih, punya kebun cuman sedikit, banyak anak, udah janda, tiap nggak pernah ini ngambil buahnya, dicuri terus. Saya udah bertahun-tahun. Iya. Ibu, berapa putra-putri Ibu? 4. Semua masih sekolah? Sekolah 1, yang 2 ya punya anak bujang. Cuman ini susah dengan sering upahan ini apa? Iya, harapan saya Bapak penegak hukum harus inilah mikirin kami, cepat ditindaklanjutin, kasihanlah kami seorang janda, hasilnya cuman itu buah sawit cuman sedikit untuk mengurus banyak anak. Pokoknya pesan saya, Bapak aparat kepolisian cepat bertindak, kasihan kami, kasihan masyarakat sini. Para petani berharap persoalan dugaan pencurian ini dapat segera ditangani aparat penegak hukum. Mereka meminta setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Warga juga berharap keamanan di wilayah perkebunan dapat ditingkatkan agar petani dapat bekerja tanpa rasa khawatir. Mereka menghimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan tetap menempuh jalur hukum. Para petani berharap aksi pencurian buah sawit yang selama ini meresahkan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Warga juga meminta Polres Lampung Tengah melalui jajaran polseknya di wilayah Kecamatan Selagai Lingga untuk lebih aktif melakukan patroli khususnya di sejumlah wilayah perkebunan yang dinilai rawan terjadinya pencurian. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para petani sekaligus mencegah aksi pencurian kembali. Para petani juga menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan tetap menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan tindakan pidana. Dari Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Ricky LT, BL Binus TV melaporkan.